Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menggenggam langit dan bumi, mengatur setiap urusan makhluknya dan menentukan segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam video kali ini, meski melalui media yang sederhana ini. Semoga pertemuan kita senantiasa dinaungi rahmat, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa semoga setiap langkah hidup saudara-saudaraku semua dipenuhi kebaikan. Semoga kesehatan selalu menyertai, rezeki diluaskan, dosa-dosa diampuni, dan umur diberkahi dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, setiap manusia yang lahir ke dunia ini telah ditentukan garis takdirnya masing-masing. Tidak ada satupun yang terlewat dari catatan Allah. Dalam takdir itu termasuk rezeki, jodoh, hingga kematian. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kita diciptakan. Namun, jika kita melihat kenyataan di sekitar kita, seringkali muncul pertanyaan di hati. Ada orang yang bekerja begitu keras, banting tulang siang dan malam, tetapi tetap saja hidupnya serba kekurangan. Di sisi lain, ada pula orang yang rezekinya seakan datang sendiri, dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Seolah-olah rezeki itu mengejarnya tanpa henti, tanpa putus. Lalu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala telah menjawabnya dengan begitu indah dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat ini memberi kita pelajaran mendalam bahwa kunci rezeki bukan hanya kerja keras, melainkan juga tawakal yang benar kepada Allah. Sebab Dialah yang menakar, membagi, dan menyalurkan rezeki sesuai dengan hikmah yang Dia ketahui. Maka muncul pertanyaan penting bagi kita semua. Siapakah orang-orang yang selalu dikejar-kejar rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa saja ciri-ciri mereka sehingga Allah melimpahkan karunia tanpa putus kepada mereka? Pertama, orang yang suka bersedekah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, di antara ciri orang yang selalu dikejar rezeki adalah mereka yang ringan tangan dalam bersedekah. Sedekah bukan sekadar mengeluarkan sebagian harta, tetapi juga wujud nyata dari kepedulian, keikhlasan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah seakan sedang membuka pintu langit agar doa-doa mustajab turun kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Bayangkan, hanya dengan 1 biji, Allah melipat gandakan menjadi 700 kali lipat atau bahkan lebih. Inilah janji Allah bagi mereka yang ikhlas bersedekah. Namun, ada hal penting yang perlu kita renungkan. Bolehkah bersedekah dengan harapan agar Allah menggantinya dengan rezeki yang lebih luas di dunia? Jawabannya, boleh. Selama hati kita hanya berharap kepada Allah semata. Jangan sampai kita bersedekah dengan harapan manusia akan membalas, karena itu justru merusak niat. Maka, orang yang ringan bersedekah ikhlas karena Allah, Dialah yang akan dikejar-kejar rezeki, baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, orang yang gemar bersyukur. Saudaraku yang dirahmati Allah, ciri berikutnya adalah orang yang senantiasa bersyukur.
Bersyukur bukan hanya ketika mendapat harta atau nikmat dunia, tetapi juga dalam setiap keadaan. Bahkan saat diuji dengan sakit, kehilangan, atau kesulitan, lidahnya tetap mengucap alhamdulillah, hatinya tetap ridho, dan dirinya tetap sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini adalah janji sekaligus peringatan. Barang siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi siapa yang kufur, menolak dan tidak mengakui nikmat Allah, maka ancaman azab menantinya. Maka syukur adalah magnet rezeki. Orang yang bersyukur seakan mengundang tambahan nikmat dari Allah, sementara orang yang kufur membuat rezekinya seret dan hidupnya sempit. Sahabatku, mari kita biasakan bersyukur setiap hari, bahkan untuk hal-hal kecil yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, langkah kaki yang masih bisa kita ayunkan, dan detak jantung yang masih berdetak. Semua itu adalah nikmat besar dari Allah. Ketiga, orang yang membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Waqiah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ciri berikutnya dari orang yang dikejar-kejar rezeki adalah mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kitab suci yang mulia ini bukan hanya pedoman hidup, tetapi juga pembuka pintu-pintu keberkahan. Di antara surah yang dikenal memiliki keutamaan dalam melapangkan rezeki adalah surah Al-Waqiah. Surah ini sering disebut sebagai surah Al-Ghina, yaitu surah yang menghindarkan dari kefakiran. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajarkanlah surah Al-Waqiah kepada istri-istrimu, karena sesungguhnya surah itu adalah surah kekayaan." Hadis riwayat Imam Ibnu Adi dari Ibnu Mas'ud. Meski sanadnya diperselisihkan ulama, namun banyak salaf yang mengamalkannya. Para ulama salaf dahulu menjadikan Al-Waqiah sebagai wirid harian. Mereka mengajarkannya kepada keluarga, anak-anak, dan orang-orang terdekat agar rumah tangga mereka diberkahi dan dijauhkan dari kefakiran. Maka, siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hidupnya, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki, baik rezeki lahir berupa harta maupun rezeki batin berupa ketenangan jiwa. Keempat, orang yang sering beristighfar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ciri berikutnya adalah orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahannya. Istighfar bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan pengakuan tulus dari hati yang merasa hina di hadapan Allah, yang sadar bahwa dirinya penuh kekhilafan dan membutuhkan rahmatnya setiap saat. Apa hubungannya istighfar dengan rezeki? Ketika seseorang bertaubat dan memohon ampun, hatinya menjadi bersih, jiwanya tenang, dan pintu-pintu keberkahan pun terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Hud ayat 3, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar." Lihatlah betapa agungnya janji Allah. Dengan istighfar, Allah tidak hanya menghapus dosa-dosa, tetapi juga menjanjikan mataan hasanan, kenikmatan yang baik, rezeki yang halal, hidup yang tentram. Maka orang yang rajin beristighfar seakan sedang mengetuk pintu langit, dan Allah menjawab dengan turunnya ampunan, hujan keberkahan, dan limpahan rezeki. 5. Orang yang suka berdoa dan berusaha. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, seringkali manusia hanya condong ke salah satu. Ada yang hanya berdoa tanpa berusaha,
Ada pula yang hanya berusaha mati-matian, namun melupakan doa. Padahal keduanya bagaikan dua sayap burung. Tanpa salah satunya, burung itu tidak akan bisa terbang. Doa adalah bukti pengakuan seorang hamba bahwa dirinya lemah, butuh pertolongan dan tidak berdaya tanpa Allah. Sementara usaha adalah bentuk kesungguhan nyata kita, bukti bahwa doa yang dipanjatkan bukan hanya sekadar kata-kata di lisan, melainkan sungguh-sungguh diperjuangkan dengan tindakan. Dalam pepatah Arab dikatakan, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Kalimat ini sederhana, namun begitu dalam maknanya. Betapa banyak orang yang hidupnya berubah bukan karena ia orang terpintar, bukan karena ia paling kuat, tetapi karena ia bersungguh-sungguh dalam doa dan juga dalam usaha. Bayangkan seorang petani. Ia tidak mungkin hanya duduk di teras rumah lalu berdoa agar sawahnya panen. Tidak. Ia tetap harus menanam benih, menyiram, merawat hingga menuai. Tapi di balik semua jerih payah itu, ia pun berdoa dengan penuh kerendahan hati, "Ya Allah, berkahilah hasil tanamanku, jauhkan dari hama, turunkan hujan di waktu yang tepat." Itulah doa dan usaha yang berjalan beriringan. 6. Orang yang tawakal kepada Allah, setelah doa dipanjatkan, usaha dikerahkan, maka langkah berikutnya adalah tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah sikap hati. Setelah semua daya kita kerahkan, kita serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Rasulullah memberikan contoh indah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Beliau bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar, lalu pulang sore dalam keadaan kenyang." Perhatikanlah, burung itu tidak hanya diam di sarangnya. Ia keluar sejak pagi, terbang ke sana kemari, mencari makan. Tetapi setelah itu, Allah lah yang menjamin perutnya kenyang. Maka, jika seekor burung saja Allah jamin rezekinya, bagaimana dengan manusia yang berakal, yang berusaha, lalu bertawakal dengan sepenuh hati? Saudara-saudaraku, inilah hakikat tawakal. Hati yang yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya, bahwa rezeki kita tidak pernah salah alamat, tidak akan tertukar. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti akan datang selama kita berjalan di jalan yang diridhoinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari semua yang kita bahas tadi, jelaslah bahwa rezeki tidak hanya datang kepada mereka yang sekadar mengejar, tetapi kepada mereka yang memiliki 6 ciri utama. 1. Orang yang bertakwa. 2. Orang yang menyambung silaturahmi. 3. Orang yang membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Waqiah. 4. Orang yang banyak beristighfar. 5. Orang yang suka berdoa dan berusaha. 6. Dan terakhir, orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka inilah golongan yang rezekinya dikejar, rezekinya dimudahkan, dan hidupnya diliputi keberkahan. Maka mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa, yang menjaga silaturahmi, yang senantiasa membaca Al-Quran, yang ringan lisannya dalam beristighfar, yang tak lelah berdoa dan berusaha, serta yang sepenuhnya bertawakal kepadamu. Karuniakanlah kepada kami rezeki yang luas, halal, dan penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, semoga kita semua termasuk golongan yang rezekinya dikejar oleh Allah, bukan golongan yang sibuk mengejar dunia hingga melupakan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.